Mempunyai tanaman yang subur tentunya adalah impian kita semua ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah cara membuat tanaman subur? Jawabannya sangat sederhana. Tentunya adalah rajin pemupukan. Banyak sekali di pasaran yang menawarkan bermacam jenis pupuk ya, dari pupuk kimia sampai pupuk organik. Dan harga pupuknya juga sangat bervariasi dari yang mahal sampai yang murah ya. Nah, di sini kalau kita bisa membuat pupuk sendiri, kenapa kita harus membeli? Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat pupuk organik sendiri dari bahan tentunya yang sangat tersedia di dapur kita ya. Bahkan setiap hari kita dapatkan. Di antaranya adalah bahan-bahannya air cucian beras dan nasi basi. Di sini saya tidak akan berbicara tentang kandungan apa yang terkandung di air cucian beras dan nasi basi itu, tapi di sini saya lebih berbicara kepada hasilnya. Seperti sahabat lihat, tanaman-tanaman saya ini cukup subur dan ini tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Saya hanya menggunakan pupuk yang saya buat sendiri dari air cucian beras ini ya. Ini bukan hoak, ini adalah bukti dari aplikasi pupuk yang saya buat ya. Tidak hanya pada budidaya bonsai saja, buat tanaman sayur-sayuran, buat tanaman palawija, saya menggunakan pupuk ini. Bahkan untuk bonsai, saya sudah rutin menggunakannya. Ini terlihat dari tanaman-tanaman ini cukup subur ya, sahabat. Sahabat bisa lihat untuk tanaman lengkeng saya ini juga sangat subur. Dan lihat kembangnya, bunganya sangat lebat sekali. 3 pohon semuanya berbunga lebat. Ini dari aplikasi pupuk ini ya. Dan cara aplikasinya pun sangat mudah. Kita cukup siramkan ke bagian bawah tanah, bagian tanahnya, atau bisa juga untuk disemprotkan ya ke daun di pagi hari sebelum jam 9 atau jam 10. Teman, kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk belajar membuat pupuk organik cair yang berbahan dari air cucian beras dan nasi basi. Bagaimana proses pembuatannya? Simak terus videonya, oke? Baiklah, sekarang kita sampai kepada proses pembuatan. Ini adalah sampel dari bahan yang sudah jadi ya, dan siap untuk digunakan. Bahan pertama yang harus kita persiapkan adalah air cucian beras sebanyak 1 liter. Selanjutnya adalah jamur nasi basi. Ini adalah jamur nasi basi yang saya buat. Ini bernama jamur Rhizopus oligosporus. Jamur ini sangat berguna untuk melawan patogen jahat di dalam tanah. Selanjutnya adalah gula merah yang sudah saya rebus ya. Ini kurang lebih 200 gram untuk pembuatan 1 liter air cucian beras. Selanjutnya kita persiapkan tutup yang sudah kita kasih selang, dimana tutup tadi akan berfungsi untuk membuang gas akibat reaksi dari pencampuran bahan-bahan organik kita ini ya. Kalau kita tidak buang seperti itu nanti bisa meledak. Selanjutnya adalah wadah untuk kita mencampur bahan. Bahan-bahan tersebut kita campurkan ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan jamur nasi basi ke dalam air cucian beras tadi. Setelah nasi basi tadi masuk semua ke dalam wadah, selanjutnya kita remas nasi itu hingga benar-benar tidak ada yang menggumpal. Nah, sambil diaduk-aduk seperti ini teman-teman.
Oke, setelah semuanya tercampur, selanjutnya kita campurkan gula merah. Gula merah ini yang sudah saya rebus dan sudah saya dinginkan ya. Ingat, untuk 1 liter kurang lebih saya menggunakan 200 gram gula merah. Sahabat bisa saja menggunakan gula putih atau molase, sama saja. Bahan selanjutnya yang kita campurkan adalah biang bakteri. Ini saya menggunakan biang bakteri dari pupuk organik yang sudah jadi ya, yang sudah saya bikin. Sahabat bisa saja menggunakan EM4 yang berwarna kuning, atau bisa juga menggunakan Yakult ya. Kalau menggunakan Yakult kurang lebih kita gunakan 2 botol kecil ya. Semakin banyak bakterinya di sini akan semakin baik, karena di sini kita akan memperbanyak bakteri yang ada. Oke sahabat, setelah semuanya tercampur, selanjutnya kita masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam wadah seperti ini ya, ke dalam botol. Kalau sahabat ingin membuat lebih banyak lagi, sahabat tinggal mengkalikannya saja. Di sini saya membuat, untuk video ini saya membuat 1 liter dari air cucian beras. Saya tambahkan 200 gram gula merah dan nasi basinya seperti yang sahabat lihat tadi. Jika kalian ingin membuat lebih banyak lagi, kalian tinggal mengkalikannya saja. Nah, setelah bahan semua masuk ke botol, ingat sahabat, jangan terlalu penuh ya mengisi botolnya. Kita sisakan sekitar seperti yang digambar ini ya. Selanjutnya kita tutup menggunakan selang yang sudah tutup yang sudah dikasih selang seperti ini. Ini bertujuan untuk membuang gas yang terjadi akibat reaksi dari pencampuran bahan-bahan organik ini ya. Lalu selang tersebut kita masukkan ke dalam botol yang sudah diisi air. Ini bertujuan agar tidak ada bakteri yang masuk ke dalam pupuk organik yang kita buat. Seperti ini sahabat kurang lebih cara penyimpanannya. Selanjutnya kita tinggal tunggu selama 14 hari dan kita taruh di tempat yang gelap seperti ini ya teman-teman. Setelah 14 hari pupuk siap untuk digunakan. Tanda pupuk yang sudah jadi itu akan berbau tape, tidak berbau busuk ya sahabat. Terima kasih sudah menonton videonya.